Pasangan suami istri adalah dua orang yang lahir, tumbuh dan berkembang dari keluarga dan lingkungan yang berbeda. Masing-masing memiliki kebiasaan, cara pandang, dan perilaku yang berbeda-beda pula. Perbedaan dalam keluarga adalah sesuatu yang wajar. Perbedaan dapat disikapi dengan sikap saling mengenali satu sama lain. Misalnya perbedaan bahasa, cara berpakaian, makanan, hobi, dan lainnya. Perbedaan lain yang muncul adalah perbedaan bahasa kasih. Setiap orang memiliki cara yang berbeda untuk menunjukkan rasa cinta kepada pasangannya. Ada orang yang merasa dicintai bila banyak waktu berkualitas yang dihabiskan bersama. Ada juga yang merasa dicintai dengan ungkapan kasih sayang secara verbal. Dan ada juga yang merasa dicintai dengan sentuhan fisik sederhana. Bahasa kasih yang berbeda membutuhkan kesadaran pasangan suami istri untuk saling mengenali dan memenuhi sesuai kebutuhan masing-masing. Yang perlu disadari bahwa kondisi damai dalam keluarga bukan berarti suatu keluarga tidak ada persoalan, tetapi berarti kondisi di mana keluarga mampu menyelesaikan persoalan tersebut. Berikut ini adalah situasi yang seringkali menjadi sumber konflik. Yang pertama, pasangan tidak merasa terpenuhi kebutuhannya. Salah satu prinsip di dalam perkawinan adalah saling melengkapi dan melindungi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 187 disebutkan bahwa hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka atau istri adalah pakaian atau pelindung bagi kalian, dan kalian para suami adalah pakaian atau pelindung bagi istri. Dalam perkawinan, kebutuhan pasangan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kebutuhan fisik dan non-fisik. Keduanya sama-sama penting. Kebutuhan fisik misalnya kebutuhan sandang, pangan, dan papan, serta kebutuhan biologis. Sedangkan kebutuhan non-fisik adalah kasih sayang, perhatian, kejujuran, dan keterbukaan. Bila salah satu atau beberapa kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam keluarga. Oleh karena itu, kedua belah pihak perlu memiliki kesepahaman untuk saling memenuhi kebutuhan pasangan. Yang kedua, hubungan yang tidak setara. Dalam kehidupan keluarga, ibarat sepasang sepatu, keduanya akan berfungsi optimal dan harmonis jika keduanya ada. Keduanya sama penting. Kadangkala sepatu sebelah kiri di depan, kadangkala di belakang. Itulah peran di dalam keluarga yang saling melengkapi. Peranan fungsi di dalam keluarga dapat disepakati bersama dengan konsep saling membantu dan berbagi. Misalnya, ketika istri menyiapkan makanan, maka suami yang mengasuh anak dan membersihkan rumah. Ketika istri sudah sangat kelelahan, suami yang melakukan tugas-tugas rumah tangga, dan begitu sebaliknya. Yang ketiga, perbedaan budaya. Ini adalah salah satu sumber konflik yang sering terjadi di masyarakat. Budaya ini terkait dengan bahasa, tata cara adat, cara berpakaian, makanan, dan kebiasaan. Pasangan bisa jadi berasal dari dua budaya dan suku berbeda yang dapat menimbulkan penerimaan atau persepsi berbeda pula. Perbedaan budaya yang dipraktikkan dalam sebuah keluarga baru tentu membutuhkan waktu dan penyesuaian. Yang keempat, peran dan tanggung jawab. Pasangan yang baru menikah mengalami perubahan peran dan tanggung jawab. Komunikasi dan keterbukaan dalam pembagian peran dan tanggung jawab penting dilakukan agar potensi konflik dalam kehidupan keluarga dapat dikurangi. Persepsi yang muncul di masyarakat bahwa tugas perempuan itu mengurus rumah dan mengasuh anak, padahal itu bukanlah tugas istri semata, melainkan tugas bersama. Dalam menyelesaikan masalah keluarga, salah satu prinsip yang perlu menjadi pedoman adalah muasyarah bil ma'ruf.
atau memperlakukan pasangan dengan baik dan sopan. Persoalan mendasar dari pasangan suami istri yaitu ketidakpahaman dalam mengatasi konflik. Mereka menyelesaikan masalah secara natural saja. Persoalan tersebut ada yang dihadapi, dibiarkan, dan ada pula yang didiamkan. Padahal, jika didiamkan saja, maka konflik tersebut akan menjadi masalah yang lebih besar. Menurut Lestari dalam psikologi keluarga, konflik akan menjadi perusak hubungan jika pasangan yang mengalami konflik memiliki pandangan negatif terhadap konflik. Pasangan yang memandang negatif terhadap konflik akan cenderung menghindar dan tidak tuntas dalam menyelesaikan masalah. Marah ketika mengalami konflik adalah hal yang lumrah dan alamiah. Namun, harus disadari bahwa marah adalah situasi yang harus dikendalikan. Sedangkan orang yang memandang masalahnya akan selesai seiring berjalannya waktu, justru sedang menanam bom waktu, karena masalah tidak akan pernah selesai jika didiamkan. Ketika menyelesaikan masalah, ada 3 prinsip yang perlu menjadi pedoman. Pertama, berpikir situasi yang sama-sama menang. Upaya mendapatkan solusi sama-sama menang biasanya dilakukan oleh orang yang sudah matang dan berintegritas tinggi. Kedua, berusaha untuk memahami terlebih dahulu, baru dipahami. Dalam berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah, kita perlu menyimak, yakni mendengarkan orang lain dengan sebaik-baiknya untuk memahaminya. Dengan cara ini, orang yang berbicara akan tumbuh perasaan dihargai dan kedua belah pihak akan lebih membuka diri. Ketiga, sinergi. Sinergi merupakan cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah. Dalam upaya menyelesaikan masalah, kita tidak lagi bicara caraku atau caramu, tetapi alternatif yang dipilih berdua. Kerjasama, membuka pikiran, akan menjadikan hasil menyelesaikan masalah lebih baik. Pada akhirnya, pasangan akan memahami kita setelah kita juga berusaha memahami. Kematangan seseorang dalam menyelesaikan masalah adalah ketika ia mampu menyampaikan perasaan dan idenya dengan penuh keyakinan dan keberanian pada satu pihak, namun tidak lupa mempertimbangkan perasaan pihak lain, sehingga akan terjadi kerjasama yang lebih baik setelah menyelesaikan masalah tersebut. Mengelola konflik dalam perkawinan perlu menjadi tradisi agar konflik berubah menjadi keadaan yang kondusif. Setiap pasangan perlu mencegah terjadinya masalah yang lebih besar dengan cara menjunjung tinggi prinsip kesetaraan pasangan dalam perkawinan dan memperlakukan pasangan dengan sebaik-baiknya. Begitu pula dalam menyelesaikan masalah, komunikasi, keterbukaan, dan sikap positif perlu dikedepankan. Menjadikan keluarga sebagai tempat belajar untuk situasi yang lebih baik harus terus-menerus dilakukan agar terbentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah.